Sebanyak 10 tim terbaik Asia Tenggara akan kembali berlaga di turnamen sepak bola di kawasan bertajuk ASEAN Cup 2024. Turnamen 2 tahunan tersebut dijadwalkan akan berlangsung mulai 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Sebanyak 10 tim peserta sebelumnya telah dibagi ke dalam 2 grup, masing-masing berisi 5 tim. Pada edisi kali ini, Grup A dihuni Kamboja, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Timor Leste. Sedangkan Indonesia, Laos, Myanmar, Filipina, dan Vietnam tergabung dalam Grup B. Semua tim akan memainkan masing-masing 2 pertandingan kandang dan tandang selama babak penyisihan grup. Pakar sepak bola asal Inggris, Steve Darby, baru-baru ini memberikan pandangannya terkait ASEAN Cup 2024. Darby bukan merupakan sosok yang asing di sepak bola Asia Tenggara mengingat ia pernah melatih tim-tim ASEAN. Menurut Darby, ada 4 tim yang memiliki peluang untuk memenangi ASEAN Cup edisi tahun ini. Keempat tim tersebut adalah juara bertahan Thailand, Vietnam, Indonesia, dan Malaysia. Namun, Darby lebih memfavoritkan Vietnam lantaran tim asuhan Kim Sang-sik itu membawa skuad terkuatnya. Sementara 3 pesaing lainnya tidak diperkuat oleh sejumlah pilar karena tidak dilepas oleh klub. Bahkan, timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong menurunkan skuad U22 disertai beberapa pemain senior. Seharusnya ada 4 tim dengan peluang realistis untuk menang, Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Indonesia, yang mungkin akhirnya dapat memenuhi potensinya yang tidak diragukan lagi. Vietnam akan menjadi favorit karena memiliki skuad yang kuat dan itu penting bagi negaranya, kata Darby kepada 2213. Namun, langkah Indonesia menurunkan skuad muda dinilai tepat oleh pakar sepak bola asal Liverpool itu. Termasuk Indonesia, Darby menilai 4 tim raksasa Asia Tenggara seharusnya menurunkan skuad muda di Piala AFF. Menurutnya, tim-tim seperti Indonesia, Vietnam, Thailand, dan Malaysia harus fokus pada ajang yang lebih tinggi. Ia menilai keempat negara tersebut harus berusaha untuk memenangi Piala Asia dan mengincar tiket Piala Dunia. Meski begitu, saya pikir 4 besar ini harus memperlakukan ASEAN Cup sebagai kompetisi pengembangan dan menurunkan skuad U23 mereka, dan U19 di SEA Games. Mereka harus berusaha memenangkan Piala Asia dan mengincar kualifikasi Piala Dunia, kata Darby. Darby menilai hal itu secara tidak langsung akan menaikkan level kompetitif turnamen dan memungkinkan tim kecil menjadi juara. Jika mereka melibatkan junior mereka dalam 2 turnamen ini, lebih banyak pemain akan mendapatkan pengalaman internasional yang sulit. Itu akan memungkinkan negara-negara yang lebih kecil untuk merasakan kemungkinan kemenangan karena mereka akan mengirimkan tim terbaik mereka. Lanjut Darby. Media Vietnam menyoroti timnas Indonesia yang kehilangan banyak pemain naturalisasi di ASEAN Cup 2024. Singgung strategi Erick Thohir. Timnas Indonesia resmi mengumumkan 24 daftar pemain yang akan berlaga di ASEAN Cup 2024 pada Jumat 6 Desember 2024. Dalam daftar pemain yang dirilis tersebut, hanya ada 1 pemain naturalisasi keturunan yakni Rafael Struijk. Sebelumnya beredar kabar jika timnas Indonesia juga akan diperkuat Ivar Jenner dan Justin Hubner, tapi belum dipastikan. Pengumuman daftar pemain skuad Garuda untuk berlaga di turnamen yang dulunya bernama Piala AFF ini mendapat respons beragam. Tak hanya publik dalam negeri yang terbagi 2, antara yang memberi dukungan dan mencemooh skuad asuhan Shin Tae-yong. Publik luar negeri pun terkejut dengan daftar pemain yang diumumkan timnas Indonesia, seperti salah satunya Vietnam. Melalui salah satu media lokalnya, Vietnam menyinggung peran Erick Thohir selaku ketum PSSI di balik pemanggilan para pemain. Menurut mereka, timnas Indonesia terpaksa memanggil banyak pemain muda ke Piala AFF tahun ini, sesuai strategi Erick Thohir, yakni dengan memprioritaskan pemain muda untuk turnamen tersebut sebagai langkah persiapan tampil di SEA Games 2025 mendatang. Selain karena Indonesia sulit memanggil pemain seperti yang tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 karena Piala AFF tidak termasuk agenda FIFA. Indonesia terpaksa mendatangkan skuad yang banyak berisi pemain muda ke Piala AFF 2024. Mereka menjadi korban strategi Presiden PSSI, Pak Erick Thohir. Pengusaha ini menilai,
Penggunaan pemain muda harus diprioritaskan agar bisa sukses dan mempersiapkan SEA Games ke-33 tahun 2025. Bahkan pemain dalam negeri dengan kualitas bagus yang saat ini berlaga di tanah air pun akan terdampak jika tidak dipanggil. Faktanya, Indonesia tidak bisa memanggil skuad kuat seperti di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain naturalisasi bermain di Eropa dan sulit kembali ke Piala AFF karena ini bukan turnamen resmi sistem FIFA, tulis Soha VN. Selain merespons mengenai daftar pemain yang dipanggil, media Vietnam ini juga menilai kekuatan timnas Indonesia lemah. Timnas Indonesia akan bertemu Vietnam di babak penyisihan grup pada 15 Desember mendatang. Laga digelar di Stadion Vietri, Phu Tho. Tiket untuk laga ini sudah terjual habis. Publik Vietnam antusias menyaksikan timnas mereka kembali meraih kemenangan atas Indonesia. Menurut mereka, tim tuan rumah lebih kuat dibanding timnas Indonesia yang banyak mengandalkan para pemain muda. Federasi Sepak Bola Filipina, PFF, mengumumkan daftar 26 pemain di tim nasionalnya untuk berlaga di ASEAN Cup 2024 pada Jumat 6 Desember 2024. Dari daftar tersebut, tidak ada nama pemain yang saat ini bermain di Liga Jerman Gerrit Holtmann. Absennya pemain VfL Bochum itu cukup disayangkan mengingat ia sedang dalam performa yang baik. Holtmann sudah bermain dalam 5 pertandingan bersama klubnya sejak awal musim 2024-2025. Menurut PFF, Holtmann tidak dilepas oleh Bochum karena klub tersebut akan memainkan 3 laga di bulan Desember. Penantian panjang telah berakhir. Ini adalah skuad 26 pemain timnas Filipina di Piala AFF 2024. Beberapa pemain tidak diizinkan oleh klub untuk meninggalkan tim karena turnamen tersebut bukan bagian dari FIFA Matchday, kata PFF. Selain Holtmann, sederet bintang lain yang bermain di luar negeri juga absen membela Filipina, termasuk Neil Etheridge dan Jefferson Tabinas yang saat ini bermain untuk klub Thailand, Buriram United. Demikian pula dengan kiper utama Persib Bandung, Kevin Ray Mendoza. Absennya Etheridge dan Mendoza membuat Filipina tidak memiliki banyak pilihan di posisi penjaga gawang. Alhasil, pelatih Albert Capelas terpaksa memanggil kiper yang masih duduk di bangku SMA, Nicolas Guimaraes. Guimaraes lahir di Jepang pada tahun 2006 dan saat ini bersekolah di salah satu SMA di kota Funabashi. Ia pernah menjadi bagian dari skuad timnas U17 Filipina di kualifikasi Piala Asia U17 2023 dan bermain cukup impresif. Baru menginjak usia 18 tahun, Guimaraes masuk dalam jajaran pemain termuda di ASEAN Cup 2024. Hanya ada 2 pemain yang lebih muda darinya, yakni Peter Van Tavong, Laos, dan Arkan Kaka, Indonesia. Dari 26 pemain di skuad Filipina saat ini, 20 diantaranya masih berusia di bawah 25 tahun. Filipina merupakan salah satu pesaing timnas Indonesia di babak penyisihan grup ASEAN Cup 2024.